Jumpa lagi dengan Ki Anom Sumedang. Kali ini saya ziarah ke pendiri Semarang yaitu Ki Ageng Padanaran dan tidak lepas dari pohon asamnya. Asal-usul nama Semarang terlepas dari kisah Ki Ageng Padanaran dan pohon asam. Konon nama Semarang diberikan oleh Ki Ageng Padanaran atau Sunan Padanaran. Ki Ageng Padanaran adalah Bupati Semarang pertama yang diangkat oleh Sultan Demak Bintara. Ki Ageng Padanaran juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di Semarang yang diasuh oleh Sunan Kalijaga. Jejak sejarah ini terdapat ada tulisannya di makam Ki Ageng Padanaran yang berada di Mugas, Semarang Selatan, Kota Semarang. Di makam ini ada beberapa benda yang menghiasi dinding berupa silsilah keluarga, lukisan-lukisan, dan beberapa pusaka. Ada juga petilasan salat Ki Ageng Padanaran yang masih terlihat jelas dan tersusun rapi dalam ruangan khusus. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, dulu bangunan ini hanya berupa bambu dan dikelilingi pohon-pohon belantara yang subur. Di tengah kesuburan pohon tersebut terdapat pohon asam yang jarang, bahasa Jawa yaitu asam arang, yang lantas wilayah itu menjadi cikal bakal nama Semarang. Ki Ageng Padanaran merupakan cucu dari Pangeran Suryo Panembahan Seberang Lor atau Sultan kedua Kesultanan Demak, putra dari Maulana Ibnu Abdul Salam atau Pangeran Madio Pandan. Awal perjuangannya sebagai penyiar agama Islam ketika diutus oleh Sunan Kalijaga dakwah di daerah Semarang yang dulunya masih berupa alas serta karang pinggir pantai. Ki Ageng berhasil mengislamkan sejumlah penduduk yang dulunya masih memeluk agama Hindu, termasuk istrinya yang bernama Endang Sejanila dari pendeta Pragota. Kemudian penamaan kota Semarang berasal dari ujarannya ketika dakwah di daerah Bubakan, berawal ketika melihat pohon asam atau asam yang tumbuhnya jarang namun subur. Keanehan pohon asam yang tumbuh jarang tersebut diberikan nama Semarang. Ki Ageng Padanaran meninggal pada tahun 1496 dalam perjalanan penyebaran agama Islam. Meski dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah berdirinya kota Semarang, foto atau lukisan Ki Ageng Padanaran selama ini ternyata tidak jelas. Hal ini masih misterius gitu. Hingga kini Ki Ageng Padanaran masih menjadi sosok yang terus dikenang masyarakat khususnya warga Semarang. Hingga kini banyak orang untuk berziarah ke makam Ki Ageng Padanaran ini. Dan ini ada tulisan mengenai sejarah silsilah Ki Ageng Padanaran, keturunannya dari mana dan dari mana. Dan di makam komplek ini ada 3 makam Ki Ageng Padanaran, istrinya, dan yang lainnya. Demikian sekilas tentang sejarah Ki Ageng Padanaran. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan menambah sejarah biar tahu. Dan ini kebetulan karena saya malam hari, alhamdulillah dibukakan kuncinya oleh juru kuncinya, meskipun ini datang hampir jam 12 malam nih. Saya bisa masuk ke dalam makam dan diizinkan oleh juru kuncinya. Ini terdapat 3 makam dan Ki Ageng Padanaran ini yang berada di tengah ini ya. Ini yang Ki Ageng Padanaran. Dan ini adalah Nyi Ageng Sunan Padanaran, istri Ki Ageng Padanaran. Dan ini makam Syekh Maulana Ibnu Abdul Salam. Jadi terdapat 3 makam di dalam ini Ki Ageng Padanaran. Pada hari-hari tertentu sebenarnya banyak yang ziarah, terutama malam Jumat lebih banyak ziarah ke makam ini. Sehingga kalau ingin banyak orang ya malam Jumat, kalau siang ya siang. Sebenarnya nggak ditentukan hari apa saja, yang penting ziarah, dan di sana insya Allah ada juru kuncinya. Dan di luar itu di musolanya banyak orang yang tiduran untuk tirakat di tempat-tempat ini. Hanya di dalam itu dikunci khusus untuk ziarah saja, jadi yang mau tirakat di luar. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.